Vivo X200 Pro, salah satu HP flagship yang katanya ini bisa menghancurkan atau mematikan kamera entry level. Apakah benar? Mari kita cari tahu. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Skavito, dan di sini gue mau sharing pengalaman gue ketika nyobain kamera yang ada di Vivo X200 Pro ini. Ya memang agak telat, tapi tidak apa-apa. Spesifiknya di sini gue pengen bahas kamera dari Vivo X200 Pro ini ketika dipakai untuk foto aja, bukan untuk video atau bahas yang lain-lain. Gue juga nggak bahas performa atau speknya. Kalau mau lihat performa keseluruhan dari Vivo X200 Pro ini secara lengkap, bisa lihat channel nyantai aja. Kalau mau lihat soal videonya, bisa nonton channel kita aja atau ST Media aja, tonton yang bahas Erwin. Tapi jujur aja ya, sebelum gue nyobain Vivo X200 Pro ini, awalnya itu gua kolot, batu, selalu ragu dan mempertanyakan emangnya bisa sebagus apa sih kamera HP yang udah koin generin dengan brand lensa manapun itu bisa nyaingin kamera mirrorless entry level juga. Gue nggak yakin. Dan gue juga sering lihat orang-orang di sosmed atau di YouTube channel lain yang bilang itu kalau kamera HP itu teknologi dan kualitas gambarnya bisa nyaingin kamera dan bisa membunuh entry levelnya mirrorless. Apa mungkin? Dan setelah gue nyobain Vivo X200 Pro ini, ternyata gue salah akan keraguan gue. Setelah gue nyobain nih HP, hasilnya cakep banget, dan dengan teknologi yang ada di kamera Vivo ini, gue bisa bilang orang yang awam sekalipun buat ambil gambar atau foto pakai X200 Pro ini, hasilnya bisa langsung bagus tanpa harus belajar lebih dalam kayak lu pakai kamera. Tapi, apakah benar sebuah kamera entry level mirrorless itu bisa terancam, bisa mati gara-gara adanya HP flagship kayak Vivo X200 Pro ini? Mari kita cari tahu. Kalian boleh tulis aja komentar kalian nanti setuju atau nggak setuju sama gue. Tapi sebelum mulai, gue mau ngingetin dulu kalau kalian doain foto-foto sambil travel atau ngetrip, kita punya preset Lightroom yang biasa kita pakai juga kalau lagi foto-foto sembari adventure. Dan buat pengguna iPhone 15 Pro ke atas, kita juga punya product leads biar gambar iPhone kalian hasilnya kayak pakai kamera mirrorless. Kalau tertarik bisa cek linknya ada di deskripsi. Sama gue minta tolong juga ke kalian untuk klik tag link produk di bawah gitu ya, biar kita bisa dapat cuan dari afiliasinya. Nggak perlu beli, nggak apa-apa, yang penting tolong diklik aja. Kalau beli lebih bagus. Terima kasih. Oke, balik ke Vivo X200 Pro ini. Gue ingetin lagi, ini bentuknya bukan review, tapi di sini gue lebih pakai X200 Pro ini untuk menyesuaikan dengan workflow kerjaan gue dan hobi gue juga yang biasa gue lakuin kalau ngambil foto itu pakai kamera. Nah, di sini gue pakai HP doang. Fitur foto di X200 Pro ini ada banyak banget, tapi di sini gue cuma pakai atau hanya nyobain beberapa fitur core pada kameranya yang paling the best, yang bisa bikin gue satset dalam ngambil gambar. Dan tentunya satsetnya ini hasilnya pasti auto bagus, dan ini rasanya ketika gua pakai HP ini itu lebih stress free dibandingin gua pakai kamera. Ya meskipun tetap di sini gua menemukan beberapa keanehan, gak banyak juga sih, bukan keanehan, lebih kekurangan dari si Vivo X200 Pro ini dalam perihal fotonya. Mungkin pertama gua bahas soal rasa pengoperasian ketika pakai Vivo ini dibandingin gua pakai kamera. Buat gua yang terbiasa pakai kamera untuk ngambil gambar, ambil foto gitu ya, ketika pindah ke HP Vivo ini jujur aja kaget. Bukan kaget karena UI-nya ribet, enggak. Gua harus ada pembiasaan aja dari fitur-fiturnya, karena ada fitur-fitur tuh banyak, terus ngumpet-ngumpet gitu loh. Gue kudu nyari ini mana nih. Padahal di kantor itu udah berusaha gua apalin, tapi ketika gua pakai buat praktek di lapangan, itu lupa fiturnya ada di mana. Ya kurang lebih feel-nya itu sama kayak gua kalau lagi ambil footage review kamera, tapi beda brand gitu ya. Cuma butuh pembiasaan aja sebenarnya. Ya soal pengoperasian kurang lebih seperti itu. Ketika lu udah apal sama fitur-fitur yang ada di kamera Vivo ini, ya enak-enak aja makanya. Ya kalau nanti kalian dengar suara anjing menggonggong, maaf itu anjing tetangga ya. Tuh, denger nggak? Oke, baik lagi ke pembahasannya. Tapi di sini ada satu hal sepele yang kayaknya nggak perlu gua bahas, tapi pengen aja gue mention. Yang dimana agak menyulitkan gua ketika gua ngambil gambar pakai HP secara general gitu ya, nggak cuma Vivo ini doang dibandingin gua pakai kamera. Kira-kira apa? Yaitu soal layarnya, buat ngatur angle gitu ya. Sepele banget ya kan. Di Vivo ini kan layarnya SHP aja gitu ya. Layarnya nggak bisa lo apa-apain. Kalau pakai kamera itu minimal bisa di flip. Contohnya kesulitan gua ketika pakai HP itu adalah kalau gua mau ngambil high angle atau low angle itu kalau ngeliat tuh mesti kayak gitu. Tapi terlepas soal angle gua ketika pakai HP gitu ya, ketika gua ambil gambar di luar dengan layar Vivo ini itu nggak ada masalah sama sekali. Layarnya ini udah AMOLED dengan kecerahan maksimal di 4500 nits, jadinya itu terang banget dan juga detail akurat. Gue bisa monitoring dengan enak. Sekarang soal spesifikasi kameranya, ini mungkin kalian udah tahu gitu ya. Kalau X200 Pro ini dibekali dengan 3 buah kamera dengan udah Core Engineering dengan ZEISS. Di antaranya ada main kamera di 50 megapiksel dengan f1.6, ultra wide angle di 50
megapiksel di f2.0 dan telefotonya 200 megapiksel di f2.7 dan udah ada periskop atau udah dibekali dengan periskop. Jadinya mantep banget. Ya tadi ketiga kameranya ini udah disertifikasi dengan APO ZEISS dan dibekali juga T-Star coatingnya ZEISS gitu ya, yang udah harusnya memberikan warna dan gambar yang sangat cakep. Dan belum lagi di Vivo X200 Pro ini juga dibekali sama image processing AI yang harusnya ini bisa mengenhance gambarnya makin bagus lagi. Pokoknya ekspektasi gue gede banget sama kamera di HP ini, tapi mari kita lihat. Ikuzo lihat pengalaman gue. Nah, untuk penggunaan gue di sini utamanya gue pakai untuk foto di ruang publik dan juga untuk potret foto dengan model. Dan pembahasan gue bakal banyak di telefotonya gitu ya, karena hal ini yang paling nagih, paling racun ketika pakai si Vivo X200 Pro ini. Gue jadi pengen punya. Kamera telefoto yang udah dibekali periskop ini berada di fokalin 85mm dan memiliki resolusi di 200 megapiksel coy. Tajam banget, bisa tele buat ambil gambarnya. Tapi lu nggak terbatas cuma di 85mm doang. Lu bisa pakai zoom digitalnya, itu ada opsi di 135mm atau lu bisa zoom lagi sampai 10 kalinya itu sampai di 230mm. Tapi ya udah mulai berkurang juga untuk kualitas gambarnya. Tapi dia masih bisa ngezoom lagi, lebih maksimal lagi, tapi gua nggak rekomendasiin. Maksimal lo pakai di 10 kalinya aja. Kalau misalnya lo ambil lebih dari 10 kalinya, gambarnya menurut gua jadi downgrade banget. Buat contoh gambarnya, gua ada ambil foto burung parot di BNI City, itu jaraknya cukup jauh dari gua berdiri. Gua coba zoom digital sampai 430mm-nya, ya hasilnya bisa lo lihat aja. Memang jelek gitu ya, tapi gue masih amazed burungnya di situ masih kelihatan. Nah, telefotonya ini yang enak banget buat foto di ruang publik menurut gue. Gue bisa ambil gambar cukup jauh dan nggak kelihatan obvious buat ngambil gambar atau ngambil subjek orang yang gue mau. Nggak kelihatan awkward, nggak kelihatan mengganggu, dan orang itu nggak kelihatan risih juga. Terlebih lagi gue pakai HP doang sekecil ini, jadinya udah orang cuek aja. Ya selama gue menggunakan telefotonya untuk fotografi di ruang publik, gue main vokaling yang beragam gitu ya. Kadang gue menyesuaikan kondisinya aja. Kadang ya gue pakai digital zoomnya, atau kadang gue pakai di 85mm-nya udah cukup, itu hasilnya udah proper. Ya intinya sih gue nggak pernah lebih pakai dari 10 kali. 10 kali juga jarang, antara 85 atau 135 gue makainya antara dua itu, ya hasilnya udah bagus juga. Dan perlu diingat lagi, ini bukan kamera, ini sebuah HP. Mungkin udah timbul pertanyaan di kalian, dan ini juga timbul juga ke gue pertanyaan, apakah getar atau enggak ketika gue pakai telefoto, ngambil foto setele itu gitu ya. Ternyata tidak guys, stabilisasinya bagus banget, dan gua rasa ya terbantu juga dengan image processing yang ada di HP ini. Pokoknya the best lah. Gua tuh jarang banget foto anjay susah, anjay nggak fokus gitu. Itu jarang banget terjadi. Dan untuk refokusnya juga selama gua pakai buat foto itu akurat, apalagi buat sebuah handphone. Tapi ini dengan catatan selama subjek yang gua foto itu pergerakannya nggak cepet banget, karena kan mostly gua makainya settingannya auto. Ya selama pergerakannya nggak begitu cepet, dia akurat autofokusnya. Di sini gua contohin gua lagi ngambil gambar di motor, gua lagi digonceng sama Wowo dan gua coba untuk fotoin orang ngamen. Fotoin bocah yang lagi digonceng di motor, itu dapet anjay. Gambarnya tuh fokus, detail, dan jarak fotonya lumayan jauh karena gua pakai telefotonya. Nggak ngerti lagi gua. Tapi nggak itu aja guys, ketika gua lagi digonceng sama Wowo, gua juga coba ambil foto orang yang lagi konstruksi LRT, pekerjaannya gitu ya, yang ada di atas jembatan relnya, itu masih dapet banget. Meskipun di sini gambarnya nggak jadinya close up karena tempat gua foto di motor dengan orang yang ada di atas itu ya cukup jauh jaraknya. Tapi at least human interestnya masih dapet. Dan belum lagi di Vivo X200 Pro ini ada mode yang didedikasikan kalau buat lu pakai untuk street photography. Namanya itu humanistic. Pengaturan yang ada di mode humanistic tersebut kurang lebih kayak penggunaan basic pada kamera aja. Kecuali di sini nggak ada pengaturan ISO. Di sini ya pengaturannya nggak ada, dan ISO-nya ini bakal nyesuaiin settingan yang lo pakai dalam mengambil gambar. Nah di sini sesekali gua pakai, tapi kebanyakan jarang gitu ya. Karena tujuan gua pakai HP ini buat ambil gambar yaitu penggunaan yang simple. Bener-bener simple, kalau perlu gua auto gitu ya, nggak harus mikirin settingan A, B, C, D, E kayak gua pakai kamera. Kemampuan telefotonya nggak sampai situ aja, lo juga bisa pakai telefotonya ini untuk ambil gambar makro. Gua di sini ada contoh untuk ngambil foto kupu-kupu, ada ambil ulet bulu juga ada, dan juga sedikit ya foto-foto produk aja buat nge-close up, dan hasilnya detail. Terus buat lensa lainnya gimana bang? Apakah bagus juga? Tetap bisa ngasilin gambar yang cakep juga, cuma tidak semewah di telefotonya. Ya lo bisa lihat aja hasil foto-foto
foto yang udah gue ambil. Itu untuk sedikit hasil-hasilnya. Masih ada lagi sebenarnya, dan gue juga lupa mention kalau di kamera Vivo X200 Pro ini punya 3 pilihan karakter warna lensa yang bisa lu pakai. Ada vivid, ada texture, sama natural zest. Dan di sini gue selalu pakai naturalnya aja karena hasilnya udah bagus. Preset efek gambar pada mode portrait juga ada berbagai pilihan. Cuman ya gue pakai di sini hitam putihnya aja. Di humanistic juga ada pilihan foto hitam putih gitu ya. Buat efek-efeknya yang lain gak gue pakai karena nggak ada urgensi dan gak ada skenario yang mengharuskan gue buat pakai juga. Sekalinya gue pakai itu yang French apa gitu namanya, gue lupa. Itu ketika gue pakai gambarnya malah jadi kayak efek film India. Ya mungkin ini karena environmentnya aja nggak cocok. Itu tadi untuk fotografi di ruang publik. Kalau untuk potret model nggak usah ditanya lagi please gitu ya. Lo lihat review-review lain juga udah banyak yang mention soal ini, contohnya di info fotografi. Dan di sini gue udah cobain itu. Mantap, tidak heran karena di sini lensanya udah co-engineering dengan Zeiss gitu ya, no gimmick-gimmick. Belum lagi di mode potretnya ini lu bisa mainin simulasi style bokeh ala Zeiss yang lu mau gitu ya, sesuai selera lo aja. Cuma di sini untuk karakter bokehnya baru kelihatan jelas kalau di belakang subjek yang lu ambil itu banyak lampu-lampu. Di situ karakter bokehnya baru kelihatan. Kalau di situ nggak ada lampu di belakangnya ya udah kayak nggak kelihatan bedanya. Kalau di penggunaan gua di sini gua cukup pakai naturalnya aja. Gua jarang banget pakai efek-efek Zeiss bokehnya itu. Gue kasih contoh satu, si Wowo agak swirly gitu jadi bokehnya dibandingin sama yang normal natural. Tapi nggak cuma ngeplay efek bokehnya doang. Di sini untuk efek bokehnya atau aperture dari bokehnya itu masih bisa lu atur juga. Dan di sini yang gua rasain nggak selalu dengan bokeh dengan bukaan yang besar itu hasilnya jadinya bagus. Di beberapa kondisi ada foto yang gua ambil kalau misalkan bokehnya terlalu gede, subjeknya itu terlalu pop up dari backgroundnya, jadinya nggak natural. Maka dari itu biasanya gua di sini main di f2 ke atas, kadang di f4 atau f1.4 juga ada, kadang sampai di f16 itu masih bisa dapat bokeh yang natural. Ya ini sih trial dan error aja gitu ya, pakai yang cocok dengan kebutuhan kalian, dengan kesukaan kalian aja. For your information, bokeh terbesarnya ini buat efeknya bisa di sampai 0,95 f-nya. Itu gede banget. Ya secara keseluruhan untuk foto potret model apalagi gitu ya, hasilnya cakep banget. Gua ketagihan banget pakai Vivo X200 Pro ini buat potret model, buat foto potret model. Pakai lensa berapapun focal length-nya itu gak masalah, hasilnya semuanya bagus dan lo bisa lihat aja hasil foto gua. Nah sekarang kita bahas soal bias cahaya dan flare pada lensa di kamera Vivo X200 Pro ini. Kan tadi gitu ya, udah dibekali dengan T-Star Coating Zeiss yang dimana hasil gambarnya itu bisa minim sekali dengan bias cahaya dan juga flare cahaya. Setelah gue cobain, flare-nya ini sangat minim banget, bahkan hampir tidak ada. Tapi dengan catatan, kalau cahaya yang nyorot secara langsung itu tidak terlalu ekstrim atau dahsyat. Kalau terlalu terang, bias cahaya dan flare-nya ini sangat kacau. Dan di sini gue ada contoh pas ngambil foto gambar si Wowo ini lagi ngebelakangin posisi matahari dan itu mataharinya terik dan direct langsung ke lensa, biasnya jadi kacau dan juga ghostingnya itu nongol. Ini feelingnya beda banget gitu ya. iPhone 15 Pro itu flagship kameranya, tapi dia kena lampu dikit aja langsung piu. Terakhir soal fitur yang pengen gue bahas di Vivo X200 Pro ini juga punya mode RAW untuk fotonya dan hasilnya cukup proper juga ketika diedit. Tapi baik lagi tidak pernah gue pakai karena buat apa? Jadinya ribet. Kalau mau pakai RAW-RAWan mendingan gue pakai kamera aja sekalian. Kalau pakai nih HP gue pengen tuh hasil yang bagus, tapi dengan auto aja cukup. Buat contohnya di sini gua ada ambil fotonya si Wowo dengan kondisi cahaya yang overexpose itu masih bisa selamat gambarnya ketika gua edit di Lightroom. Jadi menurut gua fitur RAW-nya ini sangat-sangat nice to have, tapi untuk gua pribadi ketika pakai HP ini itu nggak pernah gua pakai. Secara keseluruhan Vivo X200 Pro ini adalah HP yang bikin gua ketagihan buat foto-foto, terutama buat foto di ruang publik atau nyetrit. Gua nggak worry sama sekali sama satpam, nggak worry ditegur, bisa stealth fotonya gitu ya kayak assassin dan hasilnya juga bisa cakep. Buat foto model apa lagi? Ya intinya sih dua-duanya gitu ya. It's a wonderful experience buat gua. Dengan 3 lensa yang udah mencukupi atau mencakup semua kebutuhan gua, semuanya bisa menghasilkan gambar yang cakep. Gara-gara HP ini, ya, ini biang kerok nih, gara-gara nih HP, gua jadi males banget bawa kamera keluar. Karena kalau gua bawa kamera, gua harus bawa lensa lagi, spare lensa fix lagi, buat ganti-ganti biar ngambil gambarnya itu jadi enak. Nah, kalau pakai lensa zoom, gak ada juga sih kita. Tapi kalau gue bawa lensa zoom itu ukurannya gede. Kalau misalkan gue pakai kitnya doang limitasinya terlalu banyak. Nah kalau gue pakai HP ini doang
bisa tinggal gue kantongin doang. Emang sih, kalau buat harganya ini tidak murah. Ini HP flagship gitu ya. Vivo X200 Pro ini harganya itu di 17 juta sekian, hampir ke 18 juta. Nah, ini gue simpen di akhir soal pendapat gue. Apakah Vivo X200 Pro atau kawan-kawan brand HP lainnya yang flagship, yang punya kamera bagus, itu bisa mengancam keberadaan kamera entry level? Menurut gua 60% iya, 40% enggak. Kamera entry level, tepatnya ke mirrorless gitu ya, bakal terancam kalau misalnya target user mereka itu adalah target segmentasi jualnya itu ke user awam, ke konten kreator, ke hobiis yang cuma pengen ngambil gambar aja tok bagus gitu ya, nggak mau pusing dengan belajar settingan dan lain-lain, dan mereka nggak peduli device atau gear yang mereka pakai. Pokoknya gue pengen ngambil gambar instan langsung bagus saja. Nah, melihat fenomena seperti ini, ada buktinya juga kalau brand kamera itu mulai terancam dengan keberadaan HP-HP flagship kayak Vivo yang bisa menghasilkan gambar sebagus ini. Karena ya, bisa dilihat udah ada beberapa brand kayak contohnya Fujifilm, Sony itu bikin kamera entry level yang disegmentasikan buat konten kreator atau buat para pengguna awam. Nah, dari dua brand kamera yang gue sebut tadi juga udah bikin kamera entry level yang punya fitur yang ditujukan untuk para pengguna awam. Contohnya aja gitu ya, kayak soften kulit, auto ngeblur background, product showcase yang dimana kalau lu nunjukin gambarnya gitu ya, meskipun autofokusnya lah dia langsung fokus ke si produknya gitu ya. Bahkan buat bikin konten sosmed aja ada yang bikin settingannya itu langsung ke vertikal dan settingannya langsung auto. Itu dari segi videonya. Nah, kalau dari sisi fotografi, gua nangkepnya terancamnya si brand kamera ini untuk kamera-kamera entry level, yaitu dimana kalau lu mau ambil foto, kalau pakai kamera itu selain Fujifilm ya, harus pakai format RAW-nya kalau mau gambarnya langsung bagus. Ini subjektif banget, tapi dari pengalaman gue pribadi, gue belum ngerasain mirrorless di entry level lain selain Fujifilm itu bisa ngasilin gambarnya auto bagus dengan pilihan preset warna atau film simulation lain gitu ya, yang bisa langsung bagus juga. Itu gua belum nemu. Apa gua mainnya kurang jauh apa gimana ya, intinya gua belum nemu selain Fujifilm. Dan belum lagi perihal harga. Kamera entry level buat mirrorless yang sekarang ini kebanyakan harganya itu start di belasan juta. Belum kalian harus nge-spend lensa lagi. Kalau lu beli lensa fix nggak bisa satu biji doang kalau lu mau ngambil gambar yang bervarian. Kalau lu pakai cuma zoom kitnya doang, itu ada limitasinya juga. Kayak aperturnya nggak konstan. Buat nyari bokeh tuh susah banget. Kalau ini ya udah, tinggal geser-geser doang, simulasi bokehnya jadi. Emang ada opsi kamera entry level yang di bawah belasan juta. Itu ada Sony ZV-E10 di body only-nya di 9 juta, tapi kena nerf di build quality-nya yang dari plastik. Sedangkan iya di 17 juta sekian, hampir ke 18 juta ada 3 pilihan lensa dan semuanya bagus. Fitur foto videonya juga bisa auto langsung bagus dan simple untuk dioperasikan. Dan perlu diingat, ini sebuah HP yang fungsinya nggak cuma dipakai buat ambil foto video doang. Bisa lo pakai sehari-hari buat WhatsApp, YouTube, IG, atau ngebo. Tapi ya tetap Vivo X200 Pro ini nggak menggantikan penggunaan mirrorless di entry level sekalipun kalau ranahnya udah masuk ke profesional. Nggak mungkin lu ngerjain project ke klien pakai HP doang gitu ya, kecuali lu udah dewa banget, udah nggak perlu dipertanyakan skill lu, kayak ngambil gitu tuh udah jago pakai HP gitu ya, atau lu udah kenal sama klien lu. Di luar itu gue yakin ini nggak bisa menggantikan fitur kamera sebagai mestinya di penggunaan profesional. Tapi ya kurang lebih begitu pengalaman gua dengan Vivo X200 Pro ini. Overall HP yang sangat mantul dan menyenangkan banget buat digunakan. Gua nggak ngerti itu ada orang lagi ngapain, lagi syuting gitu ya. Lo kalau denger tuh ada yang lagi nyemprot flash. Gak ngerti lagi gue sama orang sini. Sorry kalau misalnya ada salah penyampaian. Ini pertama kalinya gue bawain review HP sepanjang ini. Sebelumnya gue pernah review HP juga, tapi hasilnya ya begitulah. Tapi ya udah, itu aja. Kalau ada pendapat, saran, kritik atau kontra, nggak setuju sama gue, silakan taruh aja di komentar. Taruh juga pendapat kalian soal gimana si HP flagship ini bisa nggak sih mengancam keberadaan kamera entry level mirrorless. Taruh aja di komentar gitu ya. Itu aja. Gue Skavito di belakang kamera Dawo, dan jangan lupa untuk berkarya.